Dapatkah kalian membayangkan, jika petugas kepolisian tidak bisa menemukan seorang pembunuh berantai yang masih berkeliaran di sekitar kita? Dan bagaimana bisa petugas kepolisian tersebut meminta bantuan kepada seorang serial killer seperti Ted Bundy untuk menemukan sang pelaku? Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Gary Ridgway lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1949, di Salt Lake City, Utah. Masa kecilnya, Gary memiliki kehidupan yang tampak bahagia dan normal. Tapi tidak pada usianya yang ke-15, ia pernah menikam seorang anak laki-laki hanya untuk membuktikan sebuah teori bahwa orang yang ditusuk akan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Wow, perbuatan yang sungguh-sungguh aneh. Walaupun pada saat itu korban dapat diselamatkan, Gary tetap mendapatkan penanganan oleh psikolog. Dalam sesi wawancaranya, Gary kemudian memberitahu psikolog bahwa ia memiliki ketertarikan seksual kepada ibunya sendiri. Gary bercerita bahwa ia pernah mengompol di masa kecilnya dan ia ingat tentang ibunya yang mencuci alat kelaminnya setelah ia mengompol. Setelah lulus dari SMA pada usia 20 tahun, ia pernah bertugas di Angkatan Laut AS selama 2 tahun saja. Kemudian Gary pun memutuskan untuk menetap di wilayah Seattle. Tak lama setelah itu, ia mendapat pekerjaan mengecat truk yang ia tekuni selama kurang lebih 30 tahun. Tidak lama setelah kepindahan Gary ke Seattle, ia mulai beberapa kali bermasalah dengan hukum. Ia pernah ditangkap karena diduga mencekik seorang pekerja seks dan itu adalah hobi yang nampaknya akan terus ia lakukan sepanjang hidupnya. Meskipun ia tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian, banyak yang percaya bahwa pembunuhan paling pertama dari karirnya sebagai serial killer terjadi pada tahun 1982. Itu adalah pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun yang diketahui melarikan diri dari rumah asuhnya. Gary Ridgway akan sering memangsa remaja yang kabur dari rumah atau sedang galau. Selebihnya, ia juga akan menargetkan pekerja seks sebagai korbannya, yang ia beri tumpangan dari halte dan bar di sepanjang Jalan Raya 99 di luar Seattle. Metode pembunuhan yang sering ia lakukan adalah berpura-pura memberikan tumpangan, lalu ia akan mencoba untuk mendapatkan kepercayaan oleh korbannya dengan menunjukkan foto putranya kepada mereka. Setelah itu, ia akan mengajak korbannya untuk melakukan kegiatan seksual sebelum mencekik mereka sampai mati. Gary kemudian akan membuang mayat mereka di daerah hutan sekitar Green River yang kemudian akan membuatnya mendapat julukan The Green River Killer. Agar petugas polisi kebingungan, Gary juga sengaja mencemari TKP dengan membuang permen karet dan puntung rokok. Hal ini ia lakukan untuk mengecoh polisi karena faktanya bahwa Gary tidak merokok dan tidak suka mengunyah permen karet. Kadang-kadang, ia juga akan membuang mayatnya di satu tempat, meninggalkannya untuk sementara waktu, sebelum kemudian membawanya ke lokasi lain untuk membuat motif palsu. Dua korbannya, bahkan tercatat pernah ditemukan berada di tempat yang sangat jauh dari TKP-nya. Kasus The Green River Killer akan menjadi sangat membingungkan dan sangat sulit dipecahkan. Karena mayat-mayat tersebut akan muncul terus-menerus dengan bukti-bukti palsu yang dibuat oleh si pelaku, hal inilah yang membuat kepolisian nampaknya tidak bisa menemukan titik terang dalam penyelidikannya. Kasus yang sangat pelik ini membuat kepolisian harus membentuk satuan tugas bernama Green River Task Force yang tugasnya hanya untuk terfokus dalam memecahkan kasus tersebut. Saat kepolisian mengalami kebuntuan atas kasus tersebut, satuan ini pun dikabarkan melakukan negosiasi dengan pembunuh berantai lain untuk mencoba menangkap Green River Killer. Dua anggota Green River Task Force adalah Robert Keppel dan Dave Reichert. Mereka secara berkala mewawancarai psikolog dan kriminolog, berharap mendapatkan informasi tentang motif dan watak di balik gerak-gerik si pembunuh. Akhirnya, pada tahun 1984, wawancara mereka membawanya berhubungan dengan Ted Bundy, seorang pembunuh berantai lain yang juga sempat meneror Seattle pada tahun 1974. Menurut Keppel, Bundy sebenarnya mengajukan diri untuk ikut dalam penyelidikan. Keppel mengatakan bahwa ia menerima permintaan mengejutkan dari seorang detektif, atas nama tahanan tertentu. Itu adalah surat dari seorang yang menyebut dirinya konsultan. Surat itu tentu tidak aku harapkan, apalagi dalam membantu memecahkan kasus pembunuhan Green River. Surat itu datang dari sel terpidana mati di Florida, pengirimnya adalah Theodore Robert Bundy. Pada saat itu, Bundy telah dipenjara selama beberapa tahun karena pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan nekrofilia. Dan pada saat itu pula, ia sedang menunggu eksekusinya,
yang pada akhirnya akan datang pada tahun 1989. Memiliki pengalaman langsung di lapangan, dengan jenis pembunuhan yang hampir sama seperti kasus The Green River Killer, Bundy terbukti menjadi aset penting untuk kasus ini. Ia pun menjadi orang yang sering dimintai wawancara oleh Keppel dan Reichardt. Ted Bundy bahkan membeberkan pendapatnya tentang psikologi si Green River Killer, serta motivasi dan perilakunya. Menurut Reichardt, Ted Bundy juga memiliki beberapa kesamaan dengan Gary Ridgway, terutama dalam hal pola pikir bahwa ia tidak memiliki penyesalan dan perasaan terhadap siapapun, termasuk keluarganya. Dan itulah yang aku lihat di Ted Bundy dan Green River Killer. Selama satu sesi wawancara, Bundy dilaporkan menyarankan bahwa Green River Killer yang belum tertangkap, kemungkinan besar akan mengunjungi kembali tempat pembuangan mayat miliknya untuk melakukan tindakan nekrofilia, yaitu memperkosa mayat-mayat tersebut. Ted Bundy menyarankan kepada para penyidik bahwa jika mereka menemukan tempat pembuangan mayat baru, mereka harus mengintainya dan menunggu si pembunuh kembali. Secara mengejutkan, teori Bundy sepenuhnya benar. Dalam suatu kejadian, kepolisian berhasil memergoki Gary Ridgway yang pada saat itu kembali ke tempat mayat yang sudah dibuang. Itu adalah bukti konkret dan ditambah dengan bukti-bukti yang lain, polisi pada akhirnya berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Gary Ridgway. Pada tahun 2001, Gary Ridgway ditangkap karena dituduh membunuh 4 wanita. Tuduhan atas 4 orang tersebut dikuatkan dengan kecocokan DNA Gary yang ada di tubuh korban. Pasca ditangkap, pengujian forensik kemudian mengungkapkan bahwa cat semprot yang sama yang digunakan Gary di tempat kerja, rupanya cocok dengan sampel yang ditemukan di TKP lain. Hal inilah yang menambahkan hitungan mayat ke dalam jumlah korban Gary. Pada saat itu, Gary tidak hanya memiliki pekerjaan tetap selama 30 tahun tetapi juga telah menikah 3 kali. Istri ketiganya Judith Mawson yang tidak mengetahui tentang kejahatannya sampai akhirnya ia ditangkap, benar-benar terkejut ketika ia mendengar tentang riwayat sang pelaku pemerkosaan, pembunuhan, dan nekrofilia yang dituduhkan kepada Gary. Menurut Judith Mawson, Gary adalah suami yang sempurna dan selalu memperlakukannya seperti pengantin baru, bahkan setelah mereka bersama selama 17 tahun. Di sisi lain, Gary mengaku bahwa ia beberapa kali sempat ingin membunuh istrinya itu. Namun karena hal tersebut bisa menjadi resikonya untuk ditangkap, Gary pun mengurungkan niatnya. Mawson, yang mengajukan gugatan cerai setelah penangkapan Gary, mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan beberapa nyawa karena ia merasa telah menahan dan membuat The Green River Killer hidup bahagia. Pada saat persidangannya, Gary Ridgway menghadapi 48 dakwaan pembunuhan. Demi menyelamatkan dirinya dari hukuman mati, The Green River Killer setuju untuk mengungkap lokasi jenazah para korbannya. Atas kerjasamanya, ia divonis 48 hukuman seumur hidup yang akan dijalaninya secara berurutan. Kemudian, 10 tahun ditambahkan ke setiap hukuman untuk kejahatan karena telah merusak barang bukti. Ini akan meningkatkan hukuman penjara secara keseluruhan sebesar 480 tahun tambahan. Dan pada tahun 2011, mayat ke-49 yang terkait dengan Gary kembali ditemukan, yang menambahkan hukuman seumur hidup lagi ke hukuman penjaranya. Artinya ia akan menjadi penghuni abadi di sel tahanan sampai ajal menjemputnya. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.